Sahabat Hikmah, balon merupakan mainan sederhana yang disukai oleh anak-anak. Mainan yang diisi oleh udara maupun helium ini sudah mulai banyak perkembangan. Sekarang sudah bermunculan balon karakter. Biasanya bentuknya menyerupai hewan fantasi, tokoh kartun, atau superhero kesukaan anak-anak. Di balik lucu dan uniknya balon karakter, terdapat cerita perjuangan seorang pria disabilitas yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan balon karakter. Bapak Dwi merupakan sosok tangguh yang sudah 3 tahun berjualan balon karakter untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sejak kecil, Pak Dwi mengidap polio yang membuat Bapak tidak bisa berjalan sampai sekarang. Namun ia tetap gigih melawan keterbatasannya. Berbagai profesi pernah ia geluti, dari tukang sol sepatu, sales tempat les privat, sampai bekerja di tempat pengrajin. Macam-macam mas, ngesel sepatu di pinggir jalan itu pernah. Kemudian jadi sales kursus mas, LPK kalau dulu namanya, itu pernah. Terus kerja di apa, kayak Lazis itu loh, itu pernah. Terakhir itu kerja di salah satu perusahaan handicraft yang ekspor mas, itu yang lumayan lama. Karena keterbatasan fisiknya, Pak Dwi membutuhkan alat bantu untuk memudahkannya berjualan balon keliling. Biasanya Pak Dwi mempersiapkan alat yang bernama brace ini agar memudahkannya berdiri, duduk maupun berpindah tempat. Untuk memasang alat ini dibutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 45 menit. Apalagi alat brace yang dipunyai Pak Dwi sudah rapuh dan mulai sulit untuk dipakai. Apabila sudah selesai, Bapak bergegas pergi untuk mengambil balon karakter di salah satu agen dekat rumahnya. Sesampainya di agen balon, Pak Dwi menukar balon karakter yang tidak laku terjual untuk digantikan dengan balon karakter yang baru. Mengisi balon dengan udara dan helium tentunya diperlukan keahlian tersendiri. Karena alasan inilah Pak Dwi tidak bisa mengisinya sendiri. Setelah beberapa menit, balon karakter sudah selesai diisi udara. Setelah semua dicek dan dihitung, Bapak Dwi pun segera berkeliling. Dengan sepeda motor yang sudah dimodifikasi khusus, Pak Dwi berkeliling menjual balon di sekitar daerah Bantul, Yogyakarta. Selain berkeliling, Pak Dwi juga berjualan menetap di depan Pasar Ngoto, Sewon, Bantul, dengan harapan ada yang membeli balon dan mainan yang ia bawa. Kalau di tempat hajat kadang nggak laku tuh karena banyak saingan tuh loh mas. Jangan jual nggak cuma sendiri. Kadang kalah posisi ya. Saya jualan nggak bisa dekat anak-anak, yang lain bisa jalan ke sana kemari, saya nggak bisa. Nah. Sahabat Hikmah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua. Maka tidak boleh seorang pun dengan seluruh keterbatasan dan kekurangannya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ya'qub alaihissalam diuji dengan kehilangan anaknya sampai buta matanya, tetapi tetap berkata kepada anak-anaknya, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rohillah innahu la yayasu min rohillah illa alqaumul kafirin." Anak-anakku, pergilah cari tahu tentang keberadaan Yusuf dan saudaranya dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun diuji kehilangan anak, bertahun-tahun pula menderita dengan kebutaannya, tapi tidak bisa merampas rasa harapnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki disabilitas tapi tetap bekerja, beroptimis, terus menjalani hari-harinya dengan bahagia karena dia tahu di atas ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan memperhatikan hamba-hambanya. Jelek ini Pak, ganti ya Pak. Kerasnya mencari nafkah dirasakan oleh Pak Dwi. Selain dimarahi oleh pembeli, ia pun pernah diusir oleh seseorang yang mengaku pemilik rumah makan. Awalnya, Bapak mencari tempat yang ramai pengunjung. Biasanya, di restoran atau rumah makan terdapat banyak pembeli.
Akhirnya, Bapak mencoba mangkal di salah satu rumah makan. Ini bukan tempat buka jualan. Jangan di sini, Pak. Namun, Silakan karena pergi, Pak. motor Bapak dianggap menghalangi lahan parkir Iya, rumah Pak. makan, Apa? akhirnya Bapak pun diusir. Coba, pergi, silakan, Pak. Pergi, Pak. Lokasinya pun nggak terlalu lebar, kan nggak terlalu pas. Kalau saya parkir situ nggak boleh, terus diusir. Memang berat perjuangan Pak Dwi. Sudah hampir seharian berjualan, balonnya belum banyak laku terjual. Namun Bapak tetap bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah. Ya tetap bersyukur Mas, mungkin kan sudah nasibnya seperti itu kan. Nah, enggak, ya sudah takdirkan kan enggak laku hari ini. Berdoa aja besok lebih banyak lakunya. Motor yang Bapak kemudikan tidak selalu melewati jalanan yang bagus, terkadang rusak dan berlubang. Tidak heran, di tengah perjalanan motor Bapak sering mogok. Namun apa daya, keterbatasan fisik yang dimiliki membuatnya tidak mampu memperbaiki motor. Bapak sudah menunggu cukup lama, namun bantuan dari orang lain pun tak kunjung datang. Ya sebisa mungkin dibetulin sendiri Mas, kalau mungkin loh. Pertolongan pertama ini cek busi, terus cek bensin. Nah, kalau itu enggak bisa ya udah pasrah, nunggu orang nolong, orang bantu. Setelah menempuh jarak yang jauh dan berpindah tempat berkali-kali, alhamdulillah akhirnya perjuangan Pak Dwi membuahkan hasil. Beberapa pembeli merasa kagum dan salut akan perjuangan Bapak yang masih mencari nafkah walaupun dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Kalau saya sendiri sih lebih suka orang yang lebih berusaha ya, ketimbang yang meminta-minta. Jadi salut buat bapaknya aja sih karena punya keterbatasan kayak gitu, tapi masih semangat kerja gitu. Penghasilan Bapak Dwi dari berjualan balon tidaklah mencukupi. Ia harus pandai mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan penghasilannya. Selain berjualan balon, Pak Dwi juga berjualan mainan. Sesudah berjualan balon, Bapak terkadang mampir di toko grosir mainan. Satu persatu mainan dipilih oleh Pak Dwi. Biasanya Bapak memilih mainan yang isinya ada banyak dan beraneka warna, seperti mobil-mobilan maupun pistol mainan. Setelah semua mainannya dibungkus, barulah Pak Dwi menempelkannya di karton seperti ini. Karton yang berisi aneka mainan inilah yang siap untuk dijual. Ya itu kayak direntengi terus dikemas dalam satu display itu Mas. Nanti dititipkan warung-warung. Itu kan lumayan. Hah? Berapa jualnya? 2.000 Mas. Dari saya loh. Kalau warungnya kan terserah loh. Dengan menggunakan kursi roda, Pak Dwi mengantarkan karton yang berisi aneka mainan ke warung-warung yang berada di sekitar rumah. Apabila mainannya laku terjual, barulah Bapak akan mendapatkan penghasilan. Alhamdulillah, dari berjualan mainan ini cukup membantu perekonomian keluarga Bapak Dwi. Di balik kekurangan yang dimiliki, ternyata Pak Dwi merupakan seorang atlet catur disabilitas di daerah Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya piagam dan medali yang telah Bapak raih selama mengikuti kejuaraan catur tingkat nasional. Oh, cuma dapat perunggu Pak di tingkat provinsi. Peparda namanya kalau Jogja. Melihat kerja keras suaminya mencari nafkah membuat istrinya Ibu Nani tidak tinggal diam. Ibu juga ikut berikhtiar mencari penghasilan dengan menjual kue-kue kering buatannya sendiri. Hal ini ibu lakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, terutama biaya kuliah anaknya. Membantu suami, kan kebutuhan banyak toh Mas, anak juga sekolah. Ibu Nani memiliki kondisi fisik yang sama dengan suaminya. Dari umur 3 tahun, Ibu Nani mengidap polio dan tidak bisa berjalan hingga saat ini. Dulu bisa jalan, umur 3 tahun jatuh.
terus disuntik, panas toh, disuntik, terus polio juga. Setiap harinya, Ibu Nani melakukan aktivitas di rumah dengan membuat kue egg roll di dapur. Untuk membuat egg roll cukup mudah, sahabat. Pertama, aduk telur ayam dengan mixer. Setelah diaduk, lalu masukkan tepung terigu, lalu aduk kembali hingga adonannya semakin mengental. Tambahkan mentega yang sudah dicairkan ke adonan tadi. Aduk kembali hingga menteganya tercampur rata. Setelah jadi, barulah masuk ke proses penyetakan. Agar tidak lengket, oleskan mentega terlebih dahulu, setelah itu baru tuang adonan egg roll-nya. Tekan hingga adonannya menjadi lebih pipih. Kemudian angkat sambil digulung. Bagian inilah yang paling sulit, karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Kalau terlalu terburu-buru, maka adonannya akan cepat remuk dan tidak bisa digulung. Ada, tapi kan nggak sering toh Mas, jadinya ya cuma nunggu kalau ada hari raya, kalau ada pesanan. Walaupun Ibu Nani ikut mencari tambahan penghasilan, tapi hal itu tidak melupakan perannya sebagai istri. Sudah lama Bapak Dwi mengidap penyakit yang cukup mengkhawatirkan. Tidak satu, melainkan 3 penyakit sekaligus diderita oleh Bapak, yaitu asma, hipertensi, dan yang terakhir, mata sebelah kiri Bapak terkena penyakit glaukoma. Kalau yang sudah lama itu asma, Mas. Terus sekarang tuh ditemukan tuh hipertensi. Mata kanan juga kena glaukoma, Mas. Jadi penglihatannya itu gak jelas ya. Sebagai istri yang setia, Ibu Nani selalu merawat suaminya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ketika penyakit asmanya kambuh dan dada Pak Dwi mulai terasa sesak, Ibu Nani segera mengambilkan obatnya, serta memijat pundak dan punggung Bapak dengan minyak angin ataupun minyak kayu putih. Iya, balur kayu putih di belakangnya terus diurut gitu. Tapi sekarang alhamdulillah nggak sering kumat kok. Kalau nggak dingin, yang dingin gitu. Sahabat Hikmah, walaupun kondisi kakinya tidak bisa berjalan, namun Pak Dwi tetap melaksanakan sholat, bahkan Bapak sering ke masjid untuk sholat berjamaah. Sholat 5 waktu merupakan amalan penting serta kewajiban bagi umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sholat merupakan tiang agama. Hadis inilah yang menjadi pegangan teguh Bapak Dwi. Insya Allah saya usahakan di masjid, Mas ya. Ya sulitnya kan kadang harus wudhu dari rumah. Kalau di masjid kan masih susah tuh, tempat wudhunya akses. Terus lokasi masjid dari rumah juga lumayan jauh kan, lebih dari 200 meter saya pikir. Alhamdulillah, Bapak dipercaya sebagai pengurus bagian takmir dakwah yang bertugas mencari khotib sholat Jumat maupun penceramah ketika ada pengajian di masjid. Saya ada di seksi dakwah, Pak. Jadi tugasnya mengkondisikan atau mencari dai-dai untuk kayak tadi kan khotib itu tanggung jawab saya. Kalau tidak ada khotib saya harus nyari ganti. Ada pengajian juga diminta untuk mencari ganti gitu. Sahabat Hikmah, keterbatasan ilmu kita kadang membuat kita bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sakit, peperangan, pembunuhan, atau ada orang yang menyandang disabilitas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha berkehendak. Dia bijaksana dengan setiap kehendak-kehendaknya itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW pernah menyebutkan satu isyarat yang luar biasa. Ada seorang hamba yang telah dicatat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi amalannya tidak dapat mengantarkannya ke situ. Maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan fisiknya. Lalu dia bersabar, kesabarannya itulah yang membuatnya layak mendapati kedudukan itu. Menggali hikmah, menuai berkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.